selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Misalkan kita punya ekspresi seperti ini, 3 dikali 5. Ketika kita menjumpai ekspresi seperti ini, kita akan sepakati ini artinya 5-nya ada 3 kali. 3 kali dari 5. 5-nya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, sehingga kalau kita jumlahkan 5-nya 3 buah menjadi 15. Secara visual, katakanlah si 5 ini menyatakan banyaknya kelereng. Kita punya kelereng sebanyak 5 buah. Kita ingin mengalihkan 3 si kelereng ini. Berarti kita punya 1 buah salinan, 2 salinan, dan 3 salinan. Nah, ini adalah menyatakan ekspresi 3 kali 5 dan bisa dihitung banyaknya kelereng total ada sebanyak 15. Nah, sekarang si kumpulan kelereng ini kalau kita rotasikan ya posisinya, atau Anda melihatnya sambil miring seperti ini, akan terlihat begini ya. Akan terlihat seperti ini kalau dirotasikan. Nah, sekarang ketika dirotasikan, kita bisa melihatnya sebagai kita punya kumpulan 3 kelereng sebanyak 5 kali. Dan ini menyatakan 5 kali 3. Karena keduanya menyatakan kumpulan kelereng yang sama, berarti kita simpulkan 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Sehingga berikutnya, ketika kita menjumpai ekspresi yang seperti ini, kita boleh tafsirkan yang mana saja. Boleh kita tafsirkan sebagai 3-nya ada 5 kali, atau 5-nya ada 3 kali. Ya, toh keduanya menyatakan kumpulan kelereng yang sama. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengalihkan suatu bilangan positif dengan bilangan yang negatif? Misalnya kita ingin mengalihkan berapa nih? 3 dikali negatif 4. Oke. Ingat kembali pada video kita yang terakhir, kita bisa mengekspresikan bilangan positif dengan tonjolan dan bilangan negatif dengan lubang. Nah, sekarang kalau ini kita tafsirkan sebagai lubang, berarti kita punya katakanlah lubang yang seperti ini. Ini ada 4 buah lubang yang seperti ini. Nah, berarti kita peroleh apa? Kita peroleh 3 buah kopi dari ini. 3 buah kopi dari lubang. Hasilnya adalah lubang dengan besaran 12. Berarti kalau kita tafsirkan kembali ke angka, lubang itu adalah negatif, berarti ini hasilnya adalah negatif 12. Nah, jadi mudah untuk mengalihkan bilangan positif dengan bilangan yang negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau bilangan negatif dikali bilangan positif? Misalkan min 5 dikali dengan 4 sama dengan apa? Nah, karena tadi sifat asosiatif berlaku, asosiatif itu artinya A kali B sama aja dengan B kali A. Ya, karena sifat asosiatif berlaku, ini sama aja dengan 4 kali negatif 5. Dan kita bisa menggunakan cara yang tadi untuk mendapatkan 4 kali negatif 5. Berarti kita menginginkan 4 kali lubang yang begini. Kita punya 4 salinan lubang-lubang dengan angka 5. Sehingga si lubangnya angkanya jadi berapa? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 jadi 20. Dan kalau lubang itu adalah bilangan negatif, ini sama aja dengan negatif 20. Berarti negatif 5 kali 4 sama dengan negatif 20. Ya, mudah. Oke. Jadi positif dengan positif sudah, positif dengan
Negatif sudah, negatif dengan positif sudah. Bagaimana kalau negatif dengan negatif? Ya. Oke. Negatif dengan negatif. Untuk bisa menjawab hal tersebut, kita akan lakukan negatif kali negatif untuk bilangan yang paling sederhana. Apa yang paling sederhana? Negatif 1 kali negatif 1. Hasilnya apa? Ya. Oke. Pertama, kita tahu bahwa kalau kita kalikan negatif 1 dengan 1, ya, sebetulnya kita tahu apapun dikali dengan 1 hasilnya adalah bilangan yang kita kalikan dengan 1 itu. Jadi ini kita tahu hasilnya adalah negatif 1. Ya. Tapi nggak menolong juga. Oke, just scratch this one. Just abaikan. Oke, gimana caranya kita mendapatkan negatif 1 kali negatif 1? Untuk bisa menjawab ini, kita memerlukan sifat perkalian yang lain. Katakanlah kita ingin mengalihkan ini tadi 5 kelereng kalikan 3 ya. Oke, kita punya 5 buah kelereng, kita ingin kalikan 3. Nah, tapi isi 5 kelereng ini akan kita sekat seperti ini. Oke, katakanlah yang ini sekat ini diberi warna kuning dan yang satunya lagi diberi warna biru. Maka kita akan peroleh 3 buah salinan seperti itu. Salinan yang pertama, kemudian kita punya salinan yang kedua, dan salinan yang ketiga, yang terakhir. Oke. Upsi. Di mana undo? Di mana undo? Ding. Ding. Sebentar. Oke. Oke. Oh. Sini masih ada. Oke, ini kuning. Kemudian kita pilih warna yang ini juga kuning. Ini kuning. Ini yang biru. Oke, jadi ini adalah jumlah total kelereng yang kita miliki kalau kita mengalihkan 3 si kelereng yang seperti ini. Kita ambil 3 buah kopi, 3 buah salinan dari bentuk yang seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tinjau yang kuningnya saja, ini berarti kita punya berapa? Kita punya 3 buah salinan dari 3. 3 kali 3. Kemudian yang ini 3 kali 2. Jadi kita dapatkan 3 kali 3 ditambah 2, ya. 3 kali 3 ditambah 2 sama dengan 3 kali 3 ditambah 3 kali 2. Dan ini disebut sebagai hukum distributif. Jadi kalau kita mengalihkan 3 dengan penjumlahan 2 bilangan, sama aja dengan 3 dikali bilangan yang pertama ditambah 3 dikali bilangan yang kedua, sehingga kita peroleh 3 kali 3 ditambah 3 kali 2. Nah, sekarang karena sifat distributif ini berlaku untuk perkalian bilangan positif, maka kita menginginkan bahwa si sifat ini dipertahankan juga untuk perkalian dengan bilangan apapun. Dengan bilangan apapun, nggak peduli dengan bilangan yang positif atau dengan bilangan yang negatif. Ya. Oke. Sekarang negatif 1 dikali negatif 1, kita ingin tahu ini hasilnya berapa. Oke, kita sementara ini kita bilang sebagai apa nih, Z aja ya, ini cuma nama aja ya, jangan khawatir, jangan takut.
Nah, karena ini merupakan suatu persamaan, berarti kalau kita menambahkan sesuatu ke ruas kiri dan kita tambahkan hal yang sama ke ruas kanan, maka kita tetap mempunyai kesamaan. Jadi Anda bayangkan ini seperti timbangan keseimbangan ya. Kalau ini sama, kalau dia seimbang, ditambahkan masing-masing 2 kilo misalkan ke lengan yang kiri dan lengan yang kanan, maka si timbangannya akan tetap setimbang ya. Jadi sekarang kita mau tambahkan dengan min 1 kali 1 kedua-duanya, ditambah min 1 kali 1 ya. Nah, ingat ini bentuknya mirip seperti yang ini ya, dengan ada angka yang sama di depannya. Kalau di sini 3, di sini negatif 1. Berarti menurut hukum distributif ini bisa dituliskan sebagai negatif 1 dikali negatif 1 ditambah 1. Kita cek ini kali ini hasilnya yang pertama ini, kemudian ini yang ini hasilnya yang kedua ya. Yang kanan gimana? Yang kanan ya kita tuliskan apa adanya, negatif 1 kali 1. Nah, sekarang yang di dalam ini negatif 1 tambah 1, karena negatif 1 itu lawannya 1, kalau dijumlahkan dengan lawannya ini sama dengan 0. Atau Anda bisa bayangkan yang ini lubang dengan bilangan 1 dan yang ini adalah tonjolan dengan bilangan 1. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya 0 ya. Nah, bilangan negatif 1 dikali 0 ya, hasilnya adalah 0. Oke, Anda boleh mempertanyakan kenapa bilangan apapun dikali 0 hasilnya adalah 0 ya. Oke, untuk sementara kita terima bahwa ini adalah negatif 1 dikali 0 yang hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi di sini kita pertahankan seperti ini. Yang luas kiri jadi 0. Oke, yang ini bisa disederhanakan. Negatif 1 kali 1 sama aja dengan 1 kali negatif 1 ya. 1 buah dari negatif 1 ya negatif 1 ya. Jadi Z tambah negatif 1 sama dengan 0. Yang ingin kita ketahui adalah si Z. Nah, gimana caranya agar si Z berdiri sendiri? Kita akan tambahkan 1 ke kedua ruas. 0 tambah 1, 1. Kemudian ini Z. Negatif 1 ditambah 1, 0. Z tambah 0 adalah 0. Berarti di sini kita simpulkan si pemisalan tadi yang kita sebut sebagai Z, si angka yang sebelah kiri ini, ternyata hasilnya adalah 1. Jadi kita simpulkan, kesimpulannya adalah negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 ya. Kemudian hasil yang lainnya adalah kalau kita punya 5 misalkan dikali negatif 1, ini kan kayak gini, kayak kita punya 5 buah lubang yang seperti ini. Berarti hasilnya jadi 5 atau negatif 5. Jadi secara umum bilangan bulat positif n kalau dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah negatif n ya. Nah, ini penting sehingga nanti kalau kita punya perkalian dua bilangan negatif, misalkan negatif 7 kali negatif 4, si bilangan yang ini dengan sifat ini bisa kita ubah menjadi negatif 1 kali 7. Yang negatif 4 gimana? Bisa kita ubah juga jadi negatif 1 kali 4. Nah, karena perkalian bersifat komutatif dan juga asosiatif ini, kalau kita mau mengalih-alihkan beberapa hal sekaligus, urutannya boleh kita tukar-tukar. Misalkan kita tukar urutannya min 1, ini kita tukar
urutannya seperti itu. Oke. Dan negatif 1 dikali negatif 1 tadi sudah kita tunjukkan hasilnya adalah 1. Jadi ini 1 dikali 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Oke. Jadi berarti berikutnya adalah kalau kita mengalihkan dua bilangan yang negatif, negatif A dikali negatif B, misalkan seperti ini. Si negatif 1 dan negatif 1-nya bisa keluar, dan ketika mereka dikalikan, mereka menjadi membentuk 1 ya. Berarti ini akan sama aja dengan 1 dikali A kali B. Sehingga selanjutnya kita bisa langsung saja ketika kita nemu misalkan negatif 7 dikali negatif 9. Ini yang negatif 1 dan negatif 1-nya dikalikan jadi 1, kemudian 7 kali 9 jadi 63. Dan kita bisa langsung saja tulis hasilnya sama dengan 63. Ya. Jadi seperti itu perkalian bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Oke, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.